Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ada apa begitu kan? Didatangi ya Rafael Alun, orang tua Mario Dandi, orang tua David ya minta maaf ya, orang tua David ya kita nggak butuh. Padahal si Rafael itu sudah minta maaf begitu. Tapi yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Bahkan ya akan dipanggil oleh KPK juga terindikasi dengan dugaan pencucian uang dan sebagainya begitu kan. Rakyat dicekik dengan pajak sedangkan diri pribadi ya punya kekayaan 56 miliar. Wow, luar biasa begitu. Hampir setara dengan menterinya begitu kan, Sri Mulyani. Ada apa begitu kan? Itu yang harus kita telusuri bersama begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen teriak-teriak ya memang udah, tapi di saat diri sendiri dapat musibah tak mampu menjalankannya. Ya itulah pada hakikatnya hari ini begitu. Benar ini ya, jejak digital itu kejam ya. Jejak digital ayah David korban pengayaan dibongkar netizen pernah tertawakan jenazah FPI. Wow, ternyata punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan. Ya itulah pada hakikatnya kita harus menghargai itu begitu kan. Tapi di satu sisi ya kalau punya masalah seperti itu ya hargai sendiri pribadi begitu kan. Begitulah renyahnya ketawa si John saat mentertawakan korban meninggal 6 laskar FPI kasus KM50. Sekali ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka bertamparlah kedua orang tua bapak ini karena akibat perbuatannya di masa lalu. Semoga menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Akankah ini adalah karma dari FPI? Ya tidak tahu, saya publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Saran saya sama Pak Rafael, sudah tidak perlu bapak ke rumah preman itu, biarin aja biar hukum berjalan. Kan bapak sudah paham bagaimana hukum di negeri ini, paham kan yang saya maksud betul begitu. Yang namanya kekerasan itu yaitu adalah musuh besar kita bersama. Orang Indonesia itu sering ya mengkaitkan dengan sebuah identitas begitu. Saya tidak mengatakan bahwa ya baik dari Banser, baik dari kementerian dan sebagainya, tapi saya melihat dari perilaku seseorang, akhlaknya ya begitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang akhlaknya dia jelek, ya itu jelek begitu. Kekerasan itu adalah ya musuh kita bersama. Korupsi itu adalah musuh kita bersama. Sedangkan ya yang saya katakan tadi, katanya tadi ya bapaknya si Mario Dandi ini ya ada indikasi dugaan korupsi begitu kan, yang saya tahu begitu kan, dalam ceritanya itu sudah memang dari sejak 2012 sudah melakukan ada sesuatu yang memang harus kita telusuri begitu kan, sampai punya kekayaan 56 miliar. Sedangkan rakyat yang dicekik dengan apa? Dengan pajak, dan kemudian anaknya yang menikmati. Bisa jadi kalau indikasi ke korupsi seperti itu begitu. Yang kedua adalah jangan kita kalau ada musibah-musibah seperti ini jangan bawa-bawa nama institusi, nama organisasi dan sebagainya begitu. Orang Indonesia sering mengkaitkan seperti itu begitu kan. Saya tidak melihat itu Banser, tidak melihat itu adalah dari kementerian apa, tapi yang saya lihat itu akhlak dan perilaku begitu. Walaupun dari organisasi manapun kalau akhlaknya mulia, baik ya non muslim dan sebagainya, kalau akhlaknya mulia itu harus kita sebagai dijadikan contoh begitu. Contoh dalam artian bagaimana kita tradisi di sosial kita harus menghargai satu sama lain, yang namanya toleransi begitu kan. Toleransi kita harus kuat begitu kan. Jangan tiba-tiba karena hanya pacar dan situ dan sini situ lalu kemudian ada penganiayaan begitu. Tidak baik bagi bangsa kita kan, begitu logikanya begitu. Waktu memancing adalah hobiku, komik Sinopol ini, negeri tatunya, akhirnya wataknya terlihat. Makanya ajarin anak ya, seskiksiksus ya, dan ormas Yakut nggak usah ngeremas, bukan milik pribadi. Apa ini ya? Dan bahkan ya bosan kenapa sampai ini muncul terus di timeline ya Kudan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu kan. Tetapi yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama dan harus segera diproses secara hukum begitu. Jangan sampai bawa-bawa nama kementerian, terus kemudian anak buahnya ini begitu kan, terus Banser dan sebagainya, jangan bawa-bawa itu begitu. Tetapi lihat perilaku dan kekerasannya itu aja begitu kan. Setiap orang itu pasti punya afiliasi tersendiri, tapi yang kita lihat itu adalah perilaku dan akhlak begitu kan. Itu yang
harus kita lakukan, yang harus kita didik begitu kan. Ya bagi kami, menurut saya pribadi, apakah itu salah? Ya memang salah begitu kan, karena memang itu menindaklanjuti kekerasan seperti itu. Saya lihat videonya sangat ngeri sekali begitu kan. Tapi di satu sisi bapaknya si David ini ya punya rekam jejak juga begitu, dia mengomentari hal-hal yang memang tidak senonoh begitu kan. Orang-orang yang seharusnya simpati terhadap si David dan bapaknya, karena bapaknya sudah ada indikasi yang memang perkataannya tidak senonoh di berbagai media begitu kan terhadap FPI dan sebagainya, orang enggan begitu kan. Lah maka saya lihat bagaimana jangan bawa nama-nama organisasi, institusi dan lainnya, tetapi saya lihat perilakunya begitu kan. Motif kasus Sambo yang sebenarnya sampai sekarang nggak jelas, motif kasus ini juga belum jelas apa ini. Orang tua pelaku yang nggak tahu apa-apa kok malah dimusuhin. Ya namanya minta maaf ya tetap harus kita maafkan. Tetapi ya namanya hukum tetap berjalan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ya, didatangi Rafael Alun, orang tua Mario Dandi ya, orang tua David, kita nggak butuh. Wow. Dikutip dari Pojok 1 ya, Jakarta, diam-diam orang tua Mario Dandi Satrio datang menemui orang tua David atau pemilik nama lengkap Cristialino David Ozora ya. Kedatangan itu ya, orang tua Mario Dandi itu bertujuan untuk menyampaikan permintaan secara langsung kepada orang tua David. Orang tua Mario Dandi tersebut menemui langsung Jonathan Latumahina ya, hal itu terungkap dalam video bincang pendek yang beredar di media sosial. Bahkan ia kemarin orang tua Mario datang semalam hari Selasa, kata Jonathan Latumahina dikutip dari Pojok 1 ya. Dalam video itu orang tua Mario Dandi meminta maaf sekaligus menawarkan bantuan kepada orang tua David. Bantuan yang dimaksud adalah biaya pengobatan David yang koma di rumah sakit karena dihajar sadis anak orang pajak kaya raya itu. Akan tetapi tawaran bantuan itu ditolak orang tua David, Jonathan Latumahina. Tapi saya sampaikan bahwa kita nggak butuh bantuan. Dia orang tua Mario Dandi, tegasnya. Jonathan menegaskan ya masih bisa mengobati David dengan biaya sendiri. Wow, ada apa begitu kan? Ya kalau memang tidak menyusahkan orang lain ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Tetapi rasa minta maaf itu ya sampai kapanpun ya kita harus meminta maaf sesama bangsa kita. Tapi yang namanya hukum tetap berproses begitu kan. Jangan lagi bahwa kekerasan itu siapapun itu adalah musuh kita begitu kan. Baik kekerasan dalam ADART dan sebagainya begitu kan. Apalagi kekerasan masih remaja begitu kan, kita harus bertindak seadil-adilnya begitu kan. Bahkan kalau memang dia minta maaf ya maafkan aja begitu kan, ngapain ya. Dan bahkan dalam video itu orang tua Mario Dandi meminta maaf sekaligus menawarkan bantuan kepada orang tua David. Ya mungkin orang tuanya sudah bertanggung jawab sepenuhnya begitu kan. Tetapi dari orang tua si David ya tidak mau, mungkin masih mampu untuk membiayai diri sendiri begitu. Bahkan bantuan yang dimaksud adalah biaya pengobatan David yang koma di rumah sakit. Akan tetapi tawaran bantuan itu ditolak oleh si David, situ orang tua David, Jonathan Latumahina. Tapi ya saya sampaikan bahwa kita nggak butuh bantuan. Jonathan menegaskan masih bisa mengobati David yang biaya sendiri. Karena kita masih kita mau sembuhkan David sendiri, sambungnya. Kendati demikian Jonathan sama sekali tidak mengungkap apakah dirinya sudah memaafkan atau belum. Namun ia menegaskan bahwa proses hukum ya terus tetap berlanjut sampai ke proses pengadilan. Bahkan kalau masih ada urusan yang lain nantinya di pengadilan aja, tegasnya lagi. Terakhir, saya seorang pengurus pusat GP Ansor itu meminta doa dari masyarakat untuk kesembuhan anaknya. Bahkan mohon maaf ya, mohon doanya supaya David diberi kesembuhan seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita bisa melalui tahap kritis ini. Doain ya, ucap Jonathan Latumahina, orang tua David. Bahkan orang tua Mario Dandi minta maaf ya. Sebelumnya Rafael Alun Trisambo, orang tua Mario Dandi, menyampaikan permintaan maaf melalui video ya. Permintaan maaf itu ditujukan kepada keluarga David, GP Ansor dan PBNU. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, ungkapnya. Bahkan Rafael juga menegaskan bahwa kasus ini murni masalah pribadi keluarganya, bukan atas nama institusi tempat dia bekerja. Betul, maka semua orang jangan bawa nama institusi begitu kan. Sering orang mengkaitkan bahwa oh ini dari GP Ansor, ini Banser, terus ini dari Kementerian Desa. Jangan kait-kaitkan seperti itu begitu kan. Tetapi lihat perilaku mereka begitu kan. Karena memang anaknya ya tidak punya perilaku akhlak yang mulia, ya maka otomatis yang dilihat itu seperti itu begitu kan. Jadi kalau orang Indonesia sering mengkait-kaitkan seperti itu begitu. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh si anaknya Rafael ini ya, saya kira bahwa itu keterlaluan begitu kan, dan bahkan akhlak tidak terpuji begitu kan ya, karena ditendang terus kemudian diinjak kakinya. Saya lihat videonya itu, apakah benar atau tidak begitu kan, tapi yang saya lihat wah prihatin sekali begitu. Semoga David cepat sembuh ya. Bahkan Rafael Alun Trisambodo juga menyatakan sikap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya Mario Dandi Satrio. Kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang dijalani sesuai ketentuan yang berlaku. Permintaan maaf serupa juga kembali dilakukan pada 24 Februari 2023 melalui surat terbuka. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada keluarga besar PBNU ya, GP Ansor Banser, dan kedua seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Rafael juga meminta maaf kepada Kementerian Keuangan dan rekan-rekan di Jen Pajak ya. Saya juga minta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP yang sudah sangat dirugikan atas kejadian ini. Bahkan lewat surat itu pula Rafael Alun Trisambodo, orang tua Mario Dandi, menyatakan mengundurkan diri sebagai ASN setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini langkah yang baik sebenarnya bagi Sri Mulyani untuk mencopot mereka begitu kan. Mendidik anaknya itu tidak bermoral begitu kan, tidak berakhlak begitu kan ya. Tetapi di satu sisi orang-orang akan melihat bapaknya si David begitu kan, yang dulu ya yang tidak senonoh mengomentari terkait dengan FPI itu, maka orang-orang enggan bersimpati itu begitu kan. Ada apa? Karena rekam jejak itu tidak bisa berbohong ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.